Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pemirsa semua, pemirsa Tanjung TV, Ceria TV, dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali dalam acara Highway 1 jam bersama Ida Kalamsi dengan bincang santai berbagai persoalan sehari-hari, persoalan budaya, ekonomi, sosial, dan sesekali kita bicara soal politik. Ya. Minggu ini kita punya tamu yang juga sangat istimewa, seorang muda yang sudah membangun karir di belantika musik nasional, sudah jadi penulis musik, penulis lagu-lagu papan atas di Jakarta. Cuman dia orangnya rendah hati, jadi tak suka heboh. Dia ini sama juga dengan dia pergi dulu dari Tanjung Pinang, ini juga tak ada heboh jadinya. Nah inilah tamu kita minggu ini, Bung Teguh Juswanto. Menurut catatan referensi saya baca, dia ini lahir dan dibesar dalam Tanjung Pinang. Nanti dia ceritalah seperti apa sebenarnya, tapi ini memang anak Tanjung Pinang. Dan saya ini juga dibesarkan Tanjung Pinang, jadi saya tahu betul dulu punya tradisi anak-anak Tanjung Pinang ini. Begitu tamat SMA, semuanya pergi semua ke Jakarta, ke Bandung, ke Jogja, sekolah. Dan di sana tidak hanya sekolah, tetapi juga membangun karir seni, terutama di musik, film. Saya ingat sahabat saya almarhum Khalid Hussein, bagaimana dia membangun perfilman, menjadi salah satu sutradara yang terkenal di Jakarta. Lalu ada almarhum Andiliani, anak kaum Jawa itu, dan banyak lagi yang lain. Nah, salah satu adalah Bung Teguh. Nah, Bung Teguh ini kalau di dunia musik di Jakarta dia lebih dikenal dengan nama Teguh. Jadi tak ada panjang di Swantonya, jarang disebut ya. Teguh, dia lebih Teguh, dan dia dikenal oleh kalangan musik papan atas di Jakarta. Nah, kita kepingin dengar dari Bang Teguh ini. Sebetulnya dulu 30 tahun yang lalu, waktu Anda pertama meninggalkan Tanjung Pinang membangun karir itu, sebenarnya apa sebenarnya yang menjadi dorongan kan? Ini sekarang susah cari anak-anak Tanjung Pinang yang mau fight, mau bertempur di Jakarta, di mana-mana, di Jogja segala macam. Kita kehilangan jejak sejarah. Anda ini sudah membangun sejarah perjalanan karir segala macam. Jadi Anda ini orang yang lewat proses, bukan sekarang langsung instan langsung jadi tunggang langgang lah kata orang sini seperti itu ya. Nah itu yang kita ceritakan supaya teman-teman bisa dengar bahwa sebuah karir yang capai secara seperti itu melalui proses, melalui jatuh bangun seperti apa gitu. Oke Bung Teguh, silakan. Saya manggil Anda Bung sajalah. Ya. Kita lebih santai aja. Walaupun saya sudah tua, tapi saya selalu merasa diri saya muda. Ya. Assalamualaikum pemirsa. Saya Teguh Juswanto. Saya sini ya. Saya anak Pinang. Musisi yang sekarang kembali ke Tanjung Pinang. Hari ini saya juga nggak menyangka bisa bertemu sosok yang saya sering lihat di pembicaraan di media orang besar lah. Maksudnya saya juga nggak menyangka, ada kebanggaan bagi saya bisa ketemu Om Rida Kalyamsi. Alhamdulillah ya. Saya merasa bangga orang seperti saya gitu bisa sampai dari 5 tahun saya kembali, akhirnya di usia ke-5 tahun pagi-pagi Mbak Dewi nelpon itu jam berapa tuh saya lupa gitu. Jadi alhamdulillah, terima kasih Allah gitu bisa nemuin kita Om. Pertanyaan Om tadi 30 tahun lalu. 30 tahun lalu memutuskan pergi dari Tanjung Pinang. Ya, pada saat itu kan kondisi lingkungan kita dominasinya anak motor, sama anak diskotik. Diskotik itu dulu zaman kita bikin lampu. Kalau ke diskotik kan mahal. Jadi dulu di Pinang tuh ada namanya pokes. Jadi bikin pesta di rumah. Saya dan teman-teman tuh menyewakan lampu itu gitu. Karena sih nggak teman-teman di anak motor itu saya sendiri yang tidak gitu. Di Batu 6 itu semua anak balap semua.
Dan saya sudah ngeband, sudah main band itu. Jadi waktu itu pada 30 tahun lalu itu sudah berkenal musik, sudah menyukai musik. Sudah. Pembentukan karakter sudah dari kelas 5 SD. Kelas 5 SD sudah bersentuhan dengan musik. Ini pengaruh siapa? Pengaruh orang tua atau pengaruh siapa atau lingkungan? Lingkungan enggak, karena lingkungan saya anak motor semua. Orang tua saya gitaris. Tapi pelawak juga. Dia pemain jatilan juga. Dia marinir kan. Cuman keluarganya almarhum Pak D apa semua di sana kan dulu punya jatilan, punya gamelan, punya apa. Hanya saya jarang lihat dia main gitar, dia jago main gitar. Jadi anak ini terah Jawa sebetulnya ya. Saya lebih kuat di Jawa. Jawanya. Walaupun mama orang penyengat kan. Oh, mamanya orang Melayu, bapaknya yang marinir yang tugas sana sini. Nenek saya Pulau Bulu, kakek saya kayaknya penyengat gitu kan. Dari mama itu. Ada terah bagus juga mungkin. Tak tahu itu. Itu saya tak tahu. Karena hari ini saya baliknya harus nyari itu semua. Gitu. Tapi lebih berasa sebagai orang Melayu sebetulnya sekarang ini ya. Lebih Melayu seperti itu karena pengaruh mama ya. Biasanya pengaruh mama lebih dominan daripada bapak. Toh akhirnya di 5 beradik nama saya yang Jawa kan. Yang lainnya Aida Farida, Firman Hambali gitu. Semua tak ada Jawa ya. Dan maka itu kalau tak disebut di Suwantonya tak tahu orang bawah atau orang Jawa. Oke. Makanya saya merasa nama itu membuat saya kuat di sana gitu kan. Nah, jadi pada saat itu kembali ke situ Om, kelas 5 SD, kelas 1 SMP itu saya udah minta mama untuk menekuni musik. Mama menyetujui. SMP kelas 3 itu udah mulai tuh konflik-konflik terjadi karena pemberontakan saya terhadap situasi-situasi lingkungan, orang tua. Biasalah, saya merasa zaman itulah cara bahasa saya yang paling saya pahami mungkin terhadap orang tua, tapi orang tua kurang memahami dari pihak bapak karena dia marinir kan. Dia disiplinnya tinggi, keras gitu. Tapi lain dengan karena bapak ini almarhum ini demokrasinya tinggi. Ya sudah, kalau itu pilihanmu, kamu harus bertanggung jawab. Saya masih ingat kata-kata itu sampai makanya begitu dia suruh balik, saya balikkan lagi kata-kata itu gitu. Karena dia waktu itu di sini dia mampu kan, dia punya usaha banyak. Dan sementara saya hidup di Jakarta dengan keadaan sewa-sewa gudang, hidup. Kalau orang Pinang lihat malu lah, orang tua aku mampu kok hidup kayak gini gitu. Tapi saya nggak merasa ini kan, saya merasa itu kenikmatan apa ya, yang orang lain tak bisa pahami kali ya. Nah itu jadi saya situasi itu terjadi, saya sendiri berangkat tuh. Ya udah, gue berangkat, kau urus sekolah kau, aku tak mau urus sekolah kau, kata Pak. Ya begitu kerasnya dia sama saya gitu. Tapi ternyata itulah maksud dia tuh mendidik. Disiplin itu mendidik, membuat keputusan yang tak pernah disesali ya. Alhamdulillah Tuhan tuh kasih kemudahan bahwa karakter itu terbangun dari muda, dari kecil kan. Jadi saya ke Jogja, naik kapal KM Lawe dulu kan. Oh, Lawe ya, Lawe. Lawe naik kereta di Jakarta tuh saya lihat, oh ini Jakarta. Ke Gambir itu Gambir masih di bawah, masih 4.000 perak ke Jogja tuh. Jadi dari Pinang mampir Jakarta langsung ke Jogja. Langsung. Jadi sekolahnya memutus sekolahnya di Jogja. Jogja setahun nganggur. Karena kita diberi kebebasan untuk hidup sendiri, belum bisa memegang itu, akhirnya saya nggak sekolah kan. Selama 1 tahun ya. Akhirnya saya ke Wates, tempat bapak saya tuh keluarganya di Wates di 30 km dari Jogja. Di sana akhirnya saya sekolah di sana agak-agak 3 bulan lah. Di situ di Wates tuh. Di sini tamat SMA? Tak tamat. Sebelum selesai SMA. SMP SMA kelas 1 saya berangkat. Oh, SMA kelas 1 berangkat. Jadi nyambung SMA-nya di Wates itu. Di Wates itu saya ikut Pak D karena Pak D lebih seniman lagi daripada bapak saya. Jadi banyak saya belajar budaya-budaya Jawa itu secara filsafat itu sama Pak D mengenai terah Diponegoro, karena bapak saya kan Kertodipo, ternyata ada terah sampai ke Diponegoro, karena Dipo kan, jadi orang yang Dipo tuh pasti pakai marganya Dipo belakangnya. Jadi saya tuh Dipo bapak tuh Dipo semua sampai ke atas. Itu bicara akhirnya dapatlah sedikit ilmu gitu kan tentang budaya Jawa. Jadi minimal mental saya ya, mental untuk berhadapan sama orang itu lebih percaya diri kan? Lebih yakin, lebih percaya diri. Minimal bahasa ya. Akhirnya saya sekolah nyambung ke Surabaya.
Oh, dari Jogja nyambung sekolahnya. Surabaya. Masih SMA di Surabaya itu masih lagi SMA atau udah perguruan tinggi? Surabaya? SMA. Masih SMA. Jadi di Surabaya kan nggak lama tuh, di Jakarta tuh, Jogja ya. Nyambung sekolah di Surabaya sampai selesai. Ngeband di Surabaya. Oh, jadi karir ke band setelah merantau itu mulainya di Surabaya. Surabaya mulai itu. Mulai ngeband di Surabaya, ke Kalimantan main, akhirnya ke luar-luar juga kami. Tak sekolah kan kalau gitu? Ya itulah makanya berantakan sekolah. Berantakan sekolah gitu. Sekolahnya berantakan. Tapi tetap akhirnya lulus juga 3 tahun. Jadi saya Selesai juga SMA. bisa, alhamdulillah saya balikkan jasa kepada almarhum kan Pak, ini saya selesai gitu. Yang penting itulah, pokoknya gimana caranya harus selesai gitu kan. Nah, tanggung jawab saya selesaikan sekolah. Jadi Surabaya lah yang pertama kali memberi kesan dalam pada musik, pada anunya di sana gitu. Pertama kali mengenal gitu Surabaya. Nah, oke. Jadi setelah Surabaya, dari Surabaya kemudian baru lagi pindah lagi ke Saya ke Jakarta dulu. Jakarta. Tapi artinya sama SMA tidak melanjutkan perguruan tinggi? Tak. Tidak. Bapak suruh kuliah waktu itu. Bapak suruh kuliah. Kuliah lah kalau dia bilang. Kuliah Singapura aja, dia bilang balik kok kuliah. Suruh pulang sekolahnya di Singapura aja. Aku beliin mobil, beliinlah mobil sama bapak. Zaman itu bapak beliin mobil sama saya itu. Tak lah Pak, aku bilang aku mau ngeband. Kasih mobil suruh sekolah Singapura. Tanda ya. tanda, iya. Tetap aja dengan musik ya. Itu biasa panggilan musik itu. Saya juga belajar saya berpikir begitu siapnya bapak menerima itu gitu kan. Dengan jiwa marinirnya itu ya. Ya. Dia harus menerima saya untuk mengambil keputusan. Pemberontakan anak muda itu anaknya. Anak paling tua? Laki-laki paling tua. Laki-laki paling tua. Jadi dia berharap saya balik meneruskan usaha dia. Gitu. Akhirnya usahanya pun runtuh juga. Tak ada anak-anak yang bisa meneruskan gitu. Jakarta, dipanggil Jakarta. Di Jakarta tetap di musik Ke Jakarta sih bawa demo untuk ngeband Jakarta gitu, di Surabaya kan begitu-gitu aja ngeband tuh. Ini nggak bisa, aku bilang, karena saya ditunjuk leader di band itu, kita harus ke Jakarta. Jakarta dengan kondisi seperti itu tahun 95 itu kan. Tahun 95 masuk Jakarta ya. Dengan kita ini nggak tahu apa-apa ya, tapi dengan obsesi yang tinggi, aduh. Mimpi besar itu. Mimpi besar, gitu. Jakarta. Tak ada siapapun di Jakarta yang Anda menjadi semacam ya kata tempat bertumpu, tempat macam betul-betul alone, sendiri masuk Jakarta dengan bekal demo tadi itu ya. Wow, kalau biasa fight sama ini nekatnya luar biasa. Itulah kalau gitu. Mak, aku bilang saya ingat sebenarnya itu. Iya, setelah apa ya maksudnya dengan Jakarta seperti itu gitu kan, cuma entah gimana kita nih kok nikmat aja ya. Saya tahu rasanya sekarang ini gila dulu tuh ya sebenarnya gitu, baru tahu sekarang gitu. Sekarang ini saya baru itu putusan yang gila betul. Iya betul. Gagal akhirnya kan balik 2-3 minggu balik akhirnya. Oke. Jadi di Jakarta itu pada bisa mulai jadi itu kapan bisa jadi? Mulai jadi saya seorang musisi itu Jakarta itu setelah berapa tahun di Jakarta? Tahun 99. Dari 95 saya balik dulu ke Jogja, merit 9. Jadi waktu merit itu masih belum jadi belum. Masih cari banyak semua itu, berani membuat keputusan menikah saya. Siapnya orang rumah memang tahu dia Anda seperti itu. Iya, kami udah pacaran 6 tahun. Kami udah pacaran 6 tahun. Sudah ada pacaran selama 6 tahun. Jadi waktu menerima Anda itu dia sudah tahu. Dia udah tahu saya betul. Orang yang menikah dia ini seperti apa ya? Oke. Udah tahu betul. Dia tahu saya memang anak band, dia tahu saya musisi. Jadi begitu anak saya umur setahun apa ya? 2 tahun ya. 2 tahun kali kalau nggak salah. Dia masih kuliah tuh mau skripsi mau apalah di ujung tapi belum selesai. Tidak kuliah, dia kuliah. Aku bilang, Bun, ayah harus ke Jakarta nih. Kalau di Jogja aja nih begini-gini aja nih nanti. Mumpung anak masih kecil, aku bilang. Akhirnya dia setuju, ya terserah. Itu di Jogja tuh, mau ke Jakarta kan. Jadi biaya gimana?
terlihat gitar tuh sebiji itu kan, itulah bilang jual aja lah pelacik. Jadi canggul tuh saya jual lah, senjata sesuatunya saya jual untuk ongkos ke Jakarta. Jadi sempat jual gitar juga di Jogja untuk ke Jakarta. Di Jakarta untuk ongkos. 750.000, 250.000 saya kasih dia, 500 saya bawa ke Jakarta. Jadi dia tetap di Jogja. Dia kan kuliah ngurus anak-anak. Saya carilah selama jalanan tuh bingung gimana mau kemana gitu kan, ke tempat 99. 97. 97 terus Opet waktu itu masih di Gigi ya, waktu itu Opet di Gigi kalau nggak salah saya, numpang di tempat Opet, tapi Opet kan sibuk sama Gigi tur kemana-mana gitu. Akhirnya saya ke Bulungan sendiri, ke Bulungan. Di situ saya lihat ada almarhum Alex Komang, ada Mbak Surip, ada Cornelia Agatha, ada Mas Santo Baret gitu. Sempat masuk ke wilayah teater kalau begitu. Iya, lingkungan saya gitu, lingkungan saya. Berteman dengan orang-orang teater ke Bulungan itu. Kalau apa Alex Komang, semacam itu kan orang-orang teater semua tuh di Bulungan ya. Saya sendiri aja nongkrong di samping karena di situ ada kayak kafe gitu kecil, ada alat musik, mereka ngejam gitu kan, ada yang ngejam tuh Henry Lamiri, Eki Lamo, sama Gwen bandnya dia. Terus saya nongkrong di pojok pakai apa? Kayak ransel kan baru datang tuh. Nggak tahu, nggak lama saya naik main. Siapa mau naik nih? Saya naik. Saya ngejam. Habis ngejam tuh mereka kerumunin si Henry, siapa tuh? Tahu dia. Dari mana? Ada bintang baru pada saya itu. Saya merasa salah satu bintang, tapi mereka melihat ada sesuatu yang baru. Iya, Mas Santo tuh begitu menerima saya sekali. Kamu tinggal di mana? Nggak ada tempat tinggal, Mas. Saya baru berapa hari. Ya udah tinggal rumah saya aja, ikut saya. Mau ulang di bawahnya. Begitulah Jakarta, langkah pertama di Jakarta. Jadi kalau ada orang yang bisa saya, misalnya apa, saya bawa Mas Santo, dia yang nyelamatin saya. Oke, kita break dulu di sesi highway, kita close dulu di sesi yang pertama ini, nanti kita bertemu lagi di sesi yang kedua.